Baik, salam Bapak Ibu, kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berterima kasih kepada eh, Bapak Ketua kita, Pak Edwin Sialuho dari Rumah Belajar Online Eklesia, yang telah memberikan saya waktu untuk membawakan sebuah materi yang cukup membuat hari-hari ini gereja memiliki banyak sekali pandangan, memiliki banyak sekali pendapat masing-masing. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang weekend, mungkin Bapak Ibu sedang apa memiliki aktivitas rumah tangga masing-masing, tetapi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu bersedia untuk eh, menerima materi untuk kita bersama-sama belajar. Nah, hari ini saya tidak ingin buru-buru ya. Kita rileks aja, kita ingin apa memperoleh sesuatu yang lebih dalam lagi. Jadi hari ini saya akan pelan, saya tidak ingin dibatasi waktu ya. Jadi apabila Bapak Ibu hari ini ada kegiatan yang lain dan sebagainya, saya yakin nanti oleh tim akan disiapkan. Ya, sebelum kita akan masuk lebih dalam, saya ingin menyampaikan bahwa hari-hari terakhir kita ini bukan berada cuman pada hari yang terakhir, tetapi sudah amat sangat di ujung tanduk. Nah, banyak sekali, banyak sekali banyak sekali pemikiran-pemikiran di sana, dan hari ini kita akan bersama-sama melihat apa yang dikatakan sendiri oleh Alkitab, apa yang diomongin sendiri oleh Alkitab dengan suatu Halo Pak Ferry, metodologi. Ya, bentar. oh ternyata Bapak Edwin sudah Iya, bergabung. Ya, Pak. Ya, Shalom, Bapak saya Edwin baru persilakan. bergabung. Iya, iya, silakan. maaf ya Pak, sebentar Ya, saya nggak salah apa-apa. ya. Iya, sorry. Iya, karena HP saya hilang tuh. Um, jadi agak kacau nih komunikasi hari Sabtu, hari Jumat kemarin ya. Jadi nanti siang saya akan mau ngurus nomornya di HP. Terpaksa beli baru. Ya. Ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk kehilangan data handphone saya. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman, semua belajar Eklesia. Hari ini sebuah kehormatan ya kita dapat eh, ikutin seminar ini eh, oleh Bapak Ferry. Harusnya kita bikin kombinasi ya. Teman saya pikir nanti aja kapan-kapan saya akan membahas dari sisi filosofis sama sosiologisnya karena memang terlalu banyak pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman ini yang nggak pernah tuntas. Nggak pernah tuntas. Dulu orang ribut soal barcode lah, antikristus, lalu muncul COVID, apa tuh namanya vaksinnya itu katanya antikristus, lalu muncul TV antikristus, muncul komputer antikristus, apalagi ya semuanya itu ya. Jadi kita dikacaukan terus, nggak pernah tuntas gitu. Nah, hari ini kita mendapat sebuah kehormatan, Bapak Ferry bersedia untuk membagikan pengetahuan beliau, keterampilan beliau dalam mengolah bahasa Yunani maupun Ibrani. Tentu ada dari perspektif yang alkitabiah ya, yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Saya berharap teman-teman yang ada pelayanan juga, eh, saran saya sih tuntaskan aja ikut ini dulu gitu ya, biar kita kuat dan Bapak Ibu menjadi agen-agen pembaharu yang benar-benar alkitabiah nanti. Kita nggak perlu bertengkar, tetapi kita sampaikan dengan kebenaran dengan santun, berapologi tegak dengan baik. Bahkan dulu kan ada pendeta besar di Jakarta yang terkenal lah nasional. Dia sempat larang jemaatnya untuk jangan ikut vaksin. Terakhir dia bilang ya udah vaksin. Nah, kayak gitu kan kita jadi kayak bayi kata Efesus itu kan. Kita diombang-ambingkan oleh ajaran yang palsu yang tidak. Terus sekali lagi, selamat datang teman-teman FGO. Saya pikir ini tadi ada 100 atau 150 atau 200. Ternyata kita bertanya dulu.
Dan mudah-mudahan nanti akan ada yang menyusul ya untuk yang jauh. Demikian Pak Ferry kata perempuan dari saya, dan saya sampaikan bahwa selama mengikuti seminar ini teman-teman, berikan waktu, energinya, dan semangatlah mengikuti ini. Kepada Pak Ferry, terima kasih Pak. Tuhan memberkati, memberikan limpahan kekuatan dalam roh, secara fisik juga. Tuhan memberkati setiap kata, setiap materi yang saya ciptakan. Tuhan berkati ya Pak Ferry. Tuhan berkati teman-teman semua. Shalom. Terima kasih Pak Terima kasih Edwin. Pak Edwin. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Edwin. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh eh, Bapak Edwin Sialuho, bahwa hari-hari ini memang banyak sekali sebuah pandangan-pandangan yang masif banget. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, saya dorong untuk Bapak Ibu memiliki kelenturan hati, memiliki pemikiran yang terbuka. Mari kita buka pikiran kita. Yang pertama adalah untuk menerima apa yang Alkitab itu sendiri sampaikan. Mari premis-premis mungkin yang selama ini kita dengar, selama ini kita boleh mungkin dipahami, kita taruh terlebih dulu. Mari kita angkat apa yang dikatakan Alkitab mengenai tanda-tanda, di mana tanda-tanda akhir zaman ini akan digenapi. Tetapi kalau kita bicara masalah tanda, sebenarnya tanda ini bukan cuma masalah tanda akhir zaman saja, tetapi sebenarnya Alkitab kita ini penuh dengan tanda. Nah, ini ya. Nah, untuk memahami tanda ini memang memerlukan banyak metodologi. Dan saya ingin membawakan metodologi Pardes, fenomenologi, dan semiotika teologis. Nah, tujuannya apa dalam metodologi ini? Di mana Pardes itu, Bapak Ibu, adalah sebuah pemikiran teknik daripada orang Ibrani di dalam memahami teks, di dalam memahami nats itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, apa itu metodologi dalam fenomenologi teologis? Kita akan memandang wahyu, memandang tanda itu, pesan itu sebagai suatu pengalaman yang menyingkapkan makna, menyingkapkan maksud. Jadi sebenarnya tanda itu dia memiliki filosofi, memiliki pesan, memiliki warna, memiliki sesuatu hal yang secara 3 dimensi itu bisa diputar-putar, Bapak Ibu. Kemudian kita juga menggunakan metodologi semiotika teologis ya. Jadi untuk menelusuri kata makna dari tanda, makna dari pesan-pesan ilahi ini, kita tahu bahwa mungkin Allah dengan manusia ini adalah suatu entitas yang berbeda. Sama kalau kita mungkin kita sejajarkan manusia dengan apa yang kita ciptakan itu sesuatu yang tidak sejajar. Atau manusia dengan hewan, katakanlah, kita tidak sejajar. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak sejajar, maka kepada entitas yang lebih rendah, komunikasi itu menjadikan suatu pesan yang mungkin bagi mereka yang tidak sejajar susah sekali untuk dimengerti. Sama seperti kita kalau kita bertemu dengan orang yang tidak sejajar language-nya, berbicara dengan bahasa yang lain. Tentu itu seperti bahasa Tarsan atau bahasa planet begitu ya. Nah, demikianlah juga Tuhan mungkin dalam berkomunikasi, bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa berbicara dalam bahasa kita ya Bapak Ibu, tapi hikmat ilahi, pemikiran divine, level divine itu tidak sama dengan level human.
Itulah sebabnya ketika divine memberikan sebuah pesan atau sebuah wahyu, seringkali untuk dapat dipahami oleh manusia, supaya manusia dapat menuju selevel, seatas, berada pada titik itu. Nah ini, seseorang itu harus, ya seringkali berbicara dengan tanda ya, dan seseorang itu harus naik. Dan pada pagi hari ini saya undang Bapak Ibu sekalian untuk naik dalam pemikiran ilahi, untuk berjumpa dengan pikiran-pikiran firman, ya, dan kita siap untuk menikmati banyak sekali penyingkapan-penyingkapan yang yang masif. Nah, dalam pendekatan ini saya menarik tanda-tanda wahyu-wahyu yang ada di dalam Alkitab secara analogis dan secara teologis. Saya tidak menarik dalam hal historis gramatikal ya. Yang saya maksud historis gramatikal itu adalah mungkin dalam akhir zaman berarti Mesir itu Amerika. Mungkin dalam akhir zaman itu Babel atau ekonomi yang menyerupai zaman Babel itu adalah Eropa. Enggak seperti itu. Jadi bukan untuk mengidentifikasi secara langsung bagaimana pesan daripada teks kuno itu disejajarkan dalam fenomena modern hari ini. Tetapi mari kita bersama-sama merenungkan, memahami firman Tuhan ini dalam pola apa ya? Kacamata orang-orang Ibrani, kacamata pemikiran daripada penulis Alkitab itu. Untuk apa? Untuk kita itu dapat melihat tanda, untuk kita dapat melihat suatu pola. Sebab ternyata Tuhan itu seringkali memakai suatu pola, Bapak Ibu, pattern. Bagaimana sebagai contoh pola tabernakel itu menjadi pola kita beribadah hari ini. Jadi selalu ada polanya dulu, baru apa yang terjadi kemudian atau bahkan hari ini sudah dipolakan oleh Tuhan beribu-ribu tahun yang lalu pada perjanjian lama. Nah, inilah yang akan kita pelan-pelan telaah, yang akan kita pelan-pelan kaji. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita ya yang sering bertatap muka dengan saya dalam kelas, saya seringkali mengangkat Kejadian pasal 1. Karena Kejadian pasal 1 di situ merupakan pintu gerbang ya untuk kita memasuki daripada firman Tuhan. Kejadian pasal 1 dan ayat yang pertama itu merupakan gate, pintu gerbang. Nah, kemudian di dalam Wahyu yang terakhir itu dia closing itu dia. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu, kita mungkin Bapak Ibu yang di RPO atau Bapak Ibu yang sering berada di kelas kami, mungkin sudah mendapatkan pencerahan tentang Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Bahkan juga pasal yang pertama. Tetapi hari ini kita akan membedah apa yang ada di dalam closing, penutup bagian akhir. Karena kita hari-hari ini ada di dalam bagian akhir. Nah, nanti kita akan lompat-lompat ya. Dari akhir kita akan kembali ke depan, nanti baru berputar di dalam ruling. Luar biasanya di dalam kitab Wahyu, ya memang kitab Wahyu ini banyak sekali pemikiran ya Bapak Ibu. Memang sebagian besar dan juga pendapat daripada Irenaeus atau muridnya Yohanes, bapak-bapak gereja kita ini Bapak Ibu, bahwa kitab Wahyu ini ditulis sesudah Yohanes itu menulis Injilnya. Tetapi ada dugaan oleh para ahli dikarenakan kitab Wahyu ini
sesuatu yang menarik dan ada statement bahwa kitab Wahyu itu ditulis sebelum Injil Yohanes itu ditulis. Jadi kitab Wahyu ini eh, diwahyukan sebelum bait suci itu hancur atau sebelum hal itu terjadi. Ya, memang banyak di situ apa eh, teori-teori ya Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mengosongkan dulu itu dan yuk kita ngelihat nih pada hari yang terakhir, pada waktu yang terakhir di dalam wahyu kepada Rasul Yohanes atau Rabi Yohanan, ya jadi karena dia seorang juga merupakan rabi ya. Loh Pak, kok Yohanes juga rabi? Ya, Yohanes itu sebenarnya rabi juga loh Bapak Ibu. Karena ketika Nikodemus itu mau ketemu dengan Yesus, dia harus kula nuwun dulu minta bertemu dulu melalui Yohanes. Yohanes lah yang mempertemukan Nikodemus dengan Yesus ini di rumahnya gitu loh, di sotor rumahnya di Yerusalem waktu itu. Nah, waktu pertemuan itu sayangnya saya kok belum lahir, saya belum diundang. Bapak Ibu, yuk kita lihat pemikiran daripada Rabi Yohanan ini. Dia adalah rabi yang dekat, sehingga ketika rabi ini mendapatkan wahyu, walaupun wahyu itu ditulis dalam Yunani, ya Yunani, tentu apa yang dipikirkan, dia memikirkan pesan-pesan rabbinik, pesan-pesan Yudaism, pesan-pesan orang-orang Israel dan orang Israel memahaminya. Nah, itu kuncinya di sini. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti eh, kelas Yunani dan di dalam kelas itu saya tertarik karena ada sumber langsung seorang Romo dari Ortodoks dan dari sana saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang apa ya nanti akan saya singkapkan sama Bapak Ibu ya di dalam mempelajari teks ini. Nah, menariknya adalah salah satu hal yang menarik bahwa sebenarnya kalau orang-orang ortodoks itu bilang bahwa dalam menafsirkan teks itu yang boleh menafsirkan hanya orang-orang orang-orang dalam lingkup tertentu gitu loh. Ini nggak boleh dibaca oleh sembarangan orang, oleh orang bukan yang tidak mengerti Yunani karena pesannya itu pesan Yunani. Ya, memang benar juga. Kita tidak bisa mendengar bahasa kalau itu bahasanya itu nggak sama gitu loh. Maksudnya mungkin begitu. Tetapi kalau ini tidak didengar oleh semua orang yang menerima nats teks itu, bahayanya adalah bagi kita yang membaca pesan itu, ya kita mengalami penyempitan karena selalu dalam terjemahan ini memuat loss in translation. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Mari kita baca bersama-sama, mari kita buka bersama-sama. Ini adalah dasar. Ini dasar bagi kita yang mungkin kalau Bapak Ibu lihat sepintas ya cuman begini doang. Tetapi di sini foundation. Nats Wahyu 22 ayat yang keempat. Di situ ternyata bagi saya, bagi kita yang akan membedah nanti atau bagi teman-teman yang di kelas kami yang ada di Israel, ini merupakan pesan-pesan yang pesan luar biasa. Wahyu 22 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita lihat nas ini dan saya akan bacakan. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini nats harus kita bedah ya karena ini sudah kelas yang lebih dalam lagi seminar. Wahyu kepada Yohanan, kepada Yohanes mengatakan bahwa mereka
mereka akan melihat mereka itu siapa di situ. Mereka itu dunia mereka. Mereka melihat bahwa ada suatu kelompok, ada suatu orang-orang di mana wajahnya nyanya besar, wajahnya, namanya tertulis di dahi mereka. Wow, ini so amazing. Bahwa nanti di akhir zaman orang yang boleh menjadi bagian bersama-sama memasuki langit baru, memasuki bumi baru, mereka punya ciri. Cirinya adalah di dahi mereka, wajahnya, namanya tertulis. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu, ini tertulis loh di dahi mereka. Jadi ada hal yang ini ya, objeknya ini, wajahnya, namanya, lokusnya dia di dahi ini. Nah, lalu ada usaha. Usahanya apa? Tertulis. Tertulis itu kan sesuatu menoreh ya. Tertulis itu sebuah usaha. Seseorang doing something, melakukan sesuatu baru itu terjadi. Kalau sesuatu ini tidak terjadi, ya enggak ada. Nah, siapa yang menulis ini? Jadi ada sesuatu yang akan menyetempel seseorang atau menulis seseorang, memeterai seseorang, sedangkan another else selalu opposite, yang tidak di stempel, yang tidak diberi tanda, yang tidak diberi tulisan, itu bukan miliknya, tapi milik yang lain. Nah, ini luar biasa di sini. Nah, yuk kita bedah Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan wajah dan apa itu yang dimaksud dengan namanya. Nah, kalau kita mengerti ini dengan baik, rupanya ini menjadi sebuah kacamata bagi kita untuk kita dapat memahami tanda-tanda yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat wajahnya, namanya tertulis di dahi. Tertulis Bapak Ibu, tadi tertulis itu memiliki sebuah usaha, melakukan sesuatu dia. Effort ya, butuh effort di sini. Wajahnya, namanya, ini yang harus kita sama-sama dalemi pelan-pelan pada sesi pembukaan. Dan untuk memahami wajahnya dan namanya itu akan menjadi sebuah kacamata baca ya, kacamata baca untuk mengerti, membedah tanda-tanda yang lain. Nah, wajah Tuhan tertulis di dahi. Apakah dahi kita ini kita tato dengan muka Tuhan gitu ya, wajah Yesus gitu? Nah, Tuhan ini kan divine. Tuhan itu adalah Allah, divine. Walaupun dia sudah turun menjadi manusia serupa dan segambar dengan Allah, tapi dia dalam bentuk human. Mungkin lukisannya ada. Mungkin banyak sekali yang pernah melihat dia dalam sebuah perjumpaan spiritual encounter, melukiskannya dalam lukisan-lukisan dalam wahyu. Tetapi apakah Tuhan itu sesungguhnya wajah Tuhan ilahi itu seperti itu gitu loh. Ini keren ini, karena kita ini ya, untuk memahami divine, otak kita ini enggak cukup Bapak Ibu. Orang kita ini manusia, mana kita bisa memahami dia. Mungkin kita merasakan bahwa Tuhan itu bisa berbicara loh kepada kita. Loh, Tuhan itu juga bisa berbicara kepada Anda. Saya di Kediri, saya di Jawa Timur. Bapak Ibu ada yang jauh di Medan, ada yang di
Papua, ada yang di Jakarta, dimanapun tersebar. Lah terus Tuhan emangnya gimana? Mulutnya banyak? Atau Tuhan kan maha hadir? Lah bumi ini bulat. Lah terus kalau Tuhan maha hadir tuh gimana caranya? Kan gitu ya. Ini yang out of the box. Ini yang seharusnya kita melakukannya dengan memahami bahwa ketika disebut bahwa wajah Tuhan, wow, wajah. What's the meaning about face? Apa yang dimaksud dengan wajah? Dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam nats itu, wajah di situ adalah prosopan. Nah, dalam bahasa Ibrani wajah itu panim, panim. Panim itu dalam piktograf dia P, Nun, Yod, Mem. P itu mulut, Bapak Ibu. Nun itu benih. Yod itu tangan yang menyembah, tangan yang terangkat. Dan Mem, ini mem yang tertutup ya. Mem awal, dia adalah air. Air yang tertutup. Air awal. Artinya apa? Wajah Tuhan. Seseorang yang memiliki wajah itu diciptakan punya mulut, Bapak Ibu. Coba wajah enggak punya mulut. Gimana? Wajah enggak punya mulut. Nah, kalau saya nggak punya mulut, nggak kalau ngomong kan begitu ya. Hari ini saya bisa memberikan materi, hari ini saya bisa berbicara karena saya punya mulut. Coba bayangin kalau wajah saya nggak punya mulut. Saya pasti akan memainkan ilmu kebatinan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wajah itu punya mulut. Mulut yang mulut yang mengeluarkan suatu benih. Benih untuk mengangkat tangan kepada yang di atas. Dan itu adalah air kehidupan yang mula-mula ya. Jadi mem awal itu dia tertutup lambang penciptaan awal. Jadi kandungan yang pada masa 1 sampai 3 bulan kandungan yang di awal itu dia merupakan lambang mem yang tertutup. Tetapi kalau mem di depan dia itu memnya terbuka, Bapak Ibu. Itu lambang penciptaan yang akan keluar. Jadi sesuatu bayi yang akan keluar. Jadi di bulan 7, bulan 8, bulan 9 kehamilan itu memnya dia itu mem terbuka. Jadi apa maksud wajah panim? Panim di sini adalah mulut. Mulut tempat apa? Tempat menyampaikan sesuatu, benih. Benih untuk memuliakan Tuhan. Dan itu create, itu yang menciptakan dia. Itu adalah sesuatu yang menciptakan di depan. Lalu panim itu apa dalam pengertian pesan daripada apa yang dipikir orang rabini? Wajah panim itu adalah firman. Sehingga ketika kita lihat Kejadian pasal 1, Vayomer. Jadi ketika sang Vayomer itu merikefet panim hamayim di atas permukaan air. Loh ini loh. Jadi panim itu firman, Bapak Ibu. Dan panim itu Ruach HaKodes. Ruach HaKodes. Dan Ruach HaKodes itu adalah firman. Vayomer. Firman. Berfirmanlah Allah. Jadi ketika Tuhan itu menyampaikan firman kepadamu, ketika Bapak Ibu terima berkat ya, kiranya wajahnya menyinari engkau. Loh, emang Tuhan terus
di depanmu gitu mukanya mendelengi kemanapun Anda gitu loh. Orang hari-hari ini aja saudara dipendelengi Tuhan nih ora. Maaf bahasa bahasa Jawa saya keluar ya. Jadi ketika kita dilihatin Tuhan gitu, orang kita nggak merasa dilihatin Tuhan karena apa? Karena kita nggak tahu panim itu apa. Panim itu firman. Jadi firman itulah yang memberikan cahaya, yang melayang-layang di atas air, yang merikefet, ini menjadi sumber ciptaan, the power. Jadi apa itu wajah? Wajah Tuhan itu sesuatu yang punya mulut, sesuatu untuk berbicara, sesuatu untuk menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan sesuatu. Klik ya di sini ya. Jadi panim dalam pemikiran orang Rabini kuno. Jadi saya tidak menjelaskan dalam pemikiran manusia loh Bapak Ibu. Alkitab ngomong Alkitabnya apa gitu ya kita dengar di situ. Wajah Tuhan adalah firman. Ada sosok yang terkenal yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Sosok itu adalah Musa. Dan tidak ada di dalam Alkitab dikatakan nggak akan ada orang seperti dia yang berbicara dengan Tuhan itu muka dengan muka. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Jadi ketika kita muka dengan muka itu berarti kan mulut dengan mulut ya. Karena kita kalau muka dengan muka itu ya mulut dengan mulut. Memiliki sebuah hubungan. Apalagi dalam hubungan suami istri, mulut dengan mulut itu juga ide dengan ide, suatu komunikasi, suatu ciuman. Nah kalau kita ciuman itu berarti kasih. Kasih itu akibat mulut sama mulut. Kasih itu akibat omong-omong. Nah makanya hati-hati dengan omong-omong. Karena omong-omong itu bisa menyebabkan mulut dengan mulut. Walaupun Bapak Ibu bukan mukrimnya, maksudnya bukan suami istri ya. Tapi kalau omong-omongnya ini omong-omong sesuatu, wah, itu bisa konslet Bapak Ibu. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan berbicara kepada Musa, muka dengan muka, panim el panim. Jadi muka dengan muka itu ya kayak kalau kita kayak suami istri gitu ya, ngomong, berbicara, karena sesuatu yang bicara itu isi. Karena muka itu ada mulutnya. Muka itu ada mulutnya. Ngomong. Nah kalau suami istri lagi nggak sinkron, yang satu ngomong, yang satu nggak ngomong, itu juga. Jadi kadang lampunya mati, satunya itu powernya nggak ada. Atau yang satunya ngomongnya itu tajam. Kerak, ketak. Bapak Ibu, jadi disinilah letak misteri ilahi di sini. Panim, el panim itu omong-omongan, saudara, omon-omon. Panim, el panim itu adalah berbicara. Nah, hari ini saya juga sedang berbicara. Ketika saya berbicara panim, el panim dengan Bapak Ibu, what I think, what I feel, what I already study, I give to you. Jadi ketika kita berbicara, maksud tujuan itu ada. Ketika saya kemarin di Bogor, saya bertemu dengan Bapak Ketua, Pak Edwin Sialu. Disitulah saya face to face dengan beliau. Disitulah saya omong-omongan dengan beliau. Saya memahami visi beliau. Dan beliau memahami apa yang kami kerjakan dan saya berbicara dengan beliau. Dan besok saya diminta beliau untuk hadir tanggal 15 di Jakarta dan untuk melanjutkan omon-omon tersebut ya, untuk melanjutkan muka dengan muka itu beliau mengundang saya untuk hadir dan saya sudah memutuskan menyediakan untuk maksudnya waktu. Nah, di sini ketika kita berkomitmen untuk tatap muka, kita harus menyediakan waktu. Jadi untuk kita berjumpa dengan wajah Tuhan,
it must be have a time. Gak mungkin orang gak punya waktu terus mau omong-omong. Itu kayak orang lari terus dia ngomong sendiri gitu lah. Paham ya? Jadi whatever, mungkin ya saya mungkin Bapak Ibu hari ini memiliki kegiatan masing-masing gitu ya. Lagi sibuk kegiatan terus Anda Zoom. Itu Anda sedang berjalan sambil ngomong-ngomong atau bahkan Anda ngomong sendiri. Nah, itu enggak enak. Nah, Bapak Ibu, face to face, muka dengan muka ini suatu hal connect dia di situ, omong-omong di situ. Nah, ketika kita omong-omong di situ, apa yang terjadi? Transfer ide, transfer hati, transfer maksud. Di situ akan ada sinkronisasi. Nah, lalu apa yang terjadi ketika panim el panim ini, Bapak Ibu? Di sini dia. Keluaran 34 ayat yang ke-29. Panim el panim. Ketika seseorang itu dipenuhi ide oleh seseorang. Nah, ini seseorang itu Allah loh. Ketika Anda dipenuhi oleh ide pemikiran Tuhan. Ketika Anda itu dipenuhi oleh bisikan firman. Ketika Anda itu dipenuhi oleh maksud daripada firman. Ketika Anda itu dipenuhi oleh sang firman. What happened? Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah itu adalah Torah. Kedua loh hukum itu, Torah itu petunjuk. Jadi ketika petunjuk-petunjuk Tuhan itu penuh di tanganmu, jadi engkau receive, engkau menerima, sudah di tanganmu, apa itu petunjuknya, idenya, sarannya, gagasannya, anjurannya, hatinya, keinginannya, kerinduannya. Ketika Musa turun, dia tidak tahu bahwa kulit mukanya, kulit panimnya memancarkan cahaya ilahi, cahayanya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kapankah kulit Anda itu memancar dengan cahaya? Oh iya, Anda tidak akan sadar. Anda tidak akan sadar, tapi dilihat orang lain, Bapak Ibu. Ini yang lihat tuh orang lain. Ketika Anda belajar firman Tuhan di RBO, Anda memahami firman Tuhan secara mendalam lagi dalam ranah kelas-kelas biblika yang Anda merenungkan sendiri firman Tuhan dengan hikmat. Disitulah ketika Anda berbicara dengan Tuhan, cara ide berbicara Anda di depan umum itu beda. Di tengah suatu kegelapan itu, pikiranmu, idemu, caramu ngomong, solusimu itu different, beda dia, beda. Itu otomatis Bapak Ibu. Karena Anda tahu tujuan Anda diciptakan apa, tujuan Anda melakukan ini apa, kehendak Tuhan dalam hidupmu itu apa. Disitulah cahaya Tuhan itu bercahaya. Berarti Anda penuh dengan wajahnya. Jadi ketika kiranya wajahnya menyinari engkau, itu firman Tuhan menyinari engkau. Itu berkat luar biasa loh. Berkat luar biasa ketika firman Tuhan itu disingkapkan. Itu membuat ekspresi hidup kita ini bercahaya. Itu membuat hati kita, kulit muka, tanim di dalam wajah kita ini bercahaya. Jadi Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 14, ya. Ini kita berbicara tanda lagi.
Kita berbicara simbolis-simbolis lebih dalam lagi. LAI, saya tidak menyalahkan LAI karena terjemahan itu memang beliau-beliau yang ada di LAI, para tokoh, para ilmuwan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada pertimbangan yang mendalam sehingga disimpulkan nats itu berbunyi demikian. Lalu ia berfirman, Keluaran 33 ayat 14 ya. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Di sini bahasa Indonesia ngomong, aku sendiri hendak membimbing engkau. Jadi bagaimana yang Elohim, bagaimana hal yang divine itu membimbing? Dalam bahasa Ibrani dikatakan di sini, Vayomer, Panim, ini keren loh, Vayomer, Panim. Jadi ketika dia membimbing Anda, ini Panim. Panim, Yelehu. Lehu ini halakah, ini kata halakah ya, akar katanya halakah. Halakah itu berjalan bersama. Jadi muka Tuhan berjalan. Jadi ketika dia berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau, mukaku ini akan membimbing engkau. Lah bagaimana muka Tuhan itu membimbing? Kita biasanya kalau dibimbing kan ya digandeng, kecuali kalau Anda bimbingan tugas akhir kan Anda berjumpa dengan dosen pembimbing. Omong-omong di situ, Pak, tugas akhir saya gimana nih? Tugas akhirmu dibongkar saja, coret semua, ganti baru. Nangis, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali lagi ke nats ini ya. Tuhan berbicara kepada Musa untuk bangsa Israel itu. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Apa di situ dikatakan? Vayomer, Panim, Yelehu. Wajahku itu akan menyertai kamu. Wajahku itu akan berjalan. Ini loh Panim. Panim, mukaku bercahaya. Maksudnya mukanya Tuhan itu membimbing. Nah, kemudian di dalam bahasa Aram, ini kan bahasa Ibrani itu kan bahasa rohani ya. Bahasa Ibrani itu Bapak Ibu, itu merupakan bahasa yang dibaca dalam kelas-kelas sinagode, itu dia itu bahasa baca firman, bahasa berdoa, bahasa rohani. Tetapi dalam bahasa sehari-hari, orang Ibrani itu aplikatifnya pakai bahasa Aram dia. Sehingga ini luar biasanya kenapa Yesus itu hadir pada zaman bangsa Ibrani, bangsa Israel itu ngomong bahasa Aram. Bukan bahasa Yunani, tapi Aram. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa perlu Aram dan kenapa perlu Yunani. Fungsinya buat apa? Itu keren juga itu. Jadi ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus belajar 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, nanti bahasa Yunani ya Bapak Ibu ya. Fungsinya masing-masing tuh. Kalau Bapak Ibu tahu fungsinya, Bapak Ibu bisa membaca nats ini dengan baik. Ketika nats ini dikatakan dalam bahasa Ibrani Panim, ternyata dalam bahasa Aram ini Fa'amar, Memre. Nah, bahasa Aramnya ini Memre. Jadi kata Panim ini, itu bahasa Aramaiknya itu Memre. Memory. Ya mungkin Bapak Ibu karena Bapak Ibu belum belajar bahasa sejauh itu ya. Maksudnya saya pun juga masih tipis-tipis lah. Ketika saya mempelajari kata memory ini loh Bapak Ibu, mak bejendut tuh saya kaget banget. Memory itu logos, memory itu firman. Jadi orang Ibrani itu sudah tahu Panim itu memory, Panim itu firman,
panim itu memre firman. Jadi ketika Tuhan tuh ngomong, aku sendiri hendak membimbing engkau. Dalam bahasa Ibrani, Vayomer panim yelehu. Firmannya, wajahku berjalan bersamamu. Loh, kok bisa wajahnya berjalan? Apa wajah Tuhan itu? Memre. Wajah Tuhan itu firman. Jadi ini terhubung ya dengan pengajaran yang diangkat, tulisan yang diangkat oleh Rabi Yohanan, yaitu Rasul Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi dalam konteks bahasa Aram ini adalah bahasa Ibrani. Terus di kehidupan sehari-hari, aplikasi sehari-harinya itu loh, itu apa gitu loh. Nah ini seringkali dibicarakan oleh rabi, oleh orang-orang imam-imam gitu ya, dan ditulis di dalam Targum Bapak Ibu. Jadi di dalam Targum itu apa yang dijelaskan oleh Rabi Yohanan ini luar biasa, mencerminkan di situ bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Wah, ini keren. Dia asal-muasalnya juga dalam ajaran para rabbinik, ajaran ini, dan itu berakar daripada Kejadian pasal 1 dan juga Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Pak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi apa wajah Tuhan? Ketika wajah Tuhan itu ditulis di dahi, jadi wajah Tuhan itu firman yang masuk di dahi Anda. Tuhan ingin di akhir zaman firman-Nya itu diukir, ditulis di dahi. Nah ini keren. Firman-Nya, wajahnya itu tertulis di dahi. Jadi Bapak Ibu, tanda ini wajah. Lah kalau pengertian bahasa Indonesia wajah itu your face, ya gambar muka gitu lah wajah. Tapi ternyata dalam pemikiran Ibrani, wajah itu the words of God. Jadi ketika Anda baca firman, baca Alkitab, baca Bible, baca HP suci, tab suci Anda, teks suci, nats, itulah wajah Tuhan. Wajahnya di situ memancarkan kasih-Nya melalui firman, di situ memancarkan karunia-Nya melalui firman, di situ memancarkan hati-Nya melalui firman, di situ memancarkan pribadinya, karakternya. Nah, karena dia bukan human, kita human, dia divine. Apakah divine punya wajah seperti human? Ya enggak tahu. Nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan ya. Tapi hari ini wajahnya adalah firman. Jadi firman-Nya, dia ingin firman-Nya itu tertulis di dahi Bapak Ibu, Anda sekalian. Oke? Simpan baik-baik bahwa yang pertama, ketika Bapak Ibu wajahnya tertulis di dahi, wajah itu adalah memre dalam bahasa Aram atau firman dalam bahasa kita sehari-hari. Dan di dalam bahasa Ibrani adalah panim. Jadi wajah panim itu adalah firman. Lalu bagaimana dengan nama? Nah ini keren lagi nih. Kalau pengertian wajah itu adalah firman, nama itu apa? Apakah nama Tuhan? Terus di dahi kita gitu ya, ditato Yud He Vav He, dikasih pensil warna gitu ya,
pakai pensil alis. Kalau ibu-ibu kan di wajahnya seringkali dikasih pensil alis ya. Kadang pensil alisnya warnanya hitam, kadang juga hijau, kadang orange, pink gitu ya. Di wajahnya ibu-ibu itu kan dikasih warna-warna. Nah, Bapak Ibu, apakah demikian gitu loh di wajah kita itu ditulis nama Yud Evave gitu dengan berbagai color. Lalu kalau kita tahu tadi sudah kita bedah, kalau kita pahami bahwa firman itu adalah wajah itu adalah firman, wajah itu adalah memre. Terus apa dong nama? Ya, nama. Nama itu adalah bahasa Yunaninya anoma. Itu adalah Shem dalam bahasa Ibrani. Ya, ini saya hari ini memakai dua bahasa ya, Bapak Ibu, Ibrani dan Aramaik ya. Jadi jangan bercampur baur. Nggak apa-apa, Bapak Ibu mungkin ada yang belum memahami, tapi it's okay bagi saya. Cukup Anda mengenal ya, nanti bersama-sama kita akan belajar lebih dalam tentang hal itu. Dalam bahasa Ibrani, nama itu adalah Shem. Shem itu Shin dan Mem. Sin itu adalah api yang menghancurkan gitu ya. Fire. Terus ini adalah air yang awal, air yang menciptakan. Ini kan luar biasa kan? Nah, kalau namanya tadi berhubungan dengan Ruach HaKodes yang melayang-layang, bukankah ini ada api yang berada di atas air, air penciptaan. Jadi Shem itu ya tentang kalau kita lihat piktografnya ya, hmm, ini api di atas air. Ini api yang menciptakan di atas air yang menghancurkan. Berarti roh Allah itu, kuasa itu, the power itu. Bagi kita kuasa itu dapat menghancurkan, dinamit dia. Dan itu sesuatu yang menciptakan. Loh, apa itu Shem? Shem. Nah, ini nama ya. Seringkali Shem ini Bapak Ibu. Kalau dalam Alkitab itu Shem itu yang pertama adalah identitas pribadi. Seseorang selalu diberi nama, fungsinya apa, ya itu untuk panggilan, ada identitas. Shem itu juga berbicara otoritas, kuasa yang melekat pada nama itu. Nah, saya kebetulan memiliki sebuah usaha ya Bapak Ibu, ya usaha kecil-kecilan lah. Saya memiliki pegawai. Nah, ketika pegawai-pegawai saya itu memakai nama saya, ya saya juga bekerja sama di suatu toko. Di toko itu material-material untuk kami punya usaha itu disupport sama dia, nanti dalam berapa minggu baru ditotal, baru invoice disampaikan, baru kami melakukan pembayaran. Nah, ketika pegawai saya pergi ke sana atas nama kami, atas nama saya untuk melaksanakan tugas, nama saya memiliki kuasa untuk mengambil barang di tempat itu. Jadi, nama itu memiliki otoritas. Nama juga kehadiran yang mewakili pribadi itu sendiri. Ya, nama itu kehadiran. Jadi, ketika kita memanggil namanya, memanggil nama Yesus, kehadirannya itu ada. Jadi ketika kita pribadi ya namanya dipanggil begitu ya, harus kita ada di sana. Itu mewakili kehadiran. Walaupun saya tidak ada di toko itu Bapak Ibu, tapi kalau pegawai saya menyebut nama saya disuruh Pak Ferry untuk ngambil barang begini-begini. Itu aku seolah-olah hadir di depan sang pemilik supplier barang itu Bapak Ibu. Jadi nama ini Shem itu power ya, yang menciptakan dia. Nah, apa yang pertama yang dapat kita lihat gini ya? Shem itu
melambangkan suatu kehadiran yang maha kudus. Kalau Bapak Ibu lihat Ulangan 12 ayat yang kelima dan ke-11, kemudian juga Ulangan 14 pasal 23, Ulangan 16 pasal yang kedua, di sana dinyatakan bahwa Tuhan Dia memilih tempat untuk namanya ini hadir. Jadi artinya di situ kalau Bapak Ibu lihat Ulangan 12 itu tadi ya, Bapak Ibu bisa nanti akan baca sendiri bahwa bait suci, kemah suci itu di mana namanya ada di situ. Itu adalah titik konsentrasi hadirat Tuhan, kehadirannya di sana. Melalui Shem, melalui namanya yang disebut di situ. Bukan cuma sekedar bangunan, tetapi Shem. Jadi Shem itu, ketika Shem itu melekat kepada sesuatu hal. Perhatikan baik-baik. Ketika nama itu melekat kepada sesuatu hal, benda, tempat, itu mewujudkan kepemilikan, mewujudkan suatu otoritas atas tempat itu, mewujudkan kehadiran seseorang akan tempat itu. Sebagai contoh, tak kasih contoh. Coba dibuka dong kalau Bapak Ibu punya BPKB sepeda motor. BPKB sepeda motor, namanya siapa di situ? Kalau sepeda motor yang Anda pakai sehari-hari itu bukan namamu, Bapak Ibu, bukan nama, maksudnya mana bisa Anda memakainya pergi kemana-mana. Oh Pak, saya pinjam. Ya tapi kan not your belonging gitu loh. Jadi nama ini bentuk kepemilikan. Hari ini kita sedikit berempati, sedikit sedih ya, karena handphone daripada Bapak Ketua Edwin Sialuho mengalami kehilangan. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang membelikan Pak Edwin Sialuho, memberkati Pak Edwin Sialuho untuk HP-nya bagus gitu ya, baru gitu ya. Di lem biru, udah yang lama berarti waktunya ganti Pak. Waktunya iPhone tapi iPhone yang terbaru jelek Bapak. Saya promo iPhone. Bapak Ibu, jadi ketika HP-nya Pak Edwin itu hilang kemarin, saya dikasih tahu sama pengurus, Pak HP-nya hilang tapi kita bisa lacak inilah. Cara melacak kan identitas kan di situ sudah ada. Jadi namanya Pak Edwin, passwordnya Pak Edwin, apa-apa itu melekat pada suatu hal yang disebut benda, milik. Dan kalau benda itu ada nama, yaitu milik. Kalau di jidat kita ini ada nama Tuhan, berarti kita ini miliknya Tuhan. Halo, Loha. Jadi ketika namanya tertulis di dahi, itu artinya merujuk kepada kepemilikan. Dan di situ hadirlah yang memiliki. Nah, kalau saya ini di rumah ya, kebetulan saya ada di rumah saya sendiri hari ini. Ya karena rumah ini milik saya atas nama saya. Ya saya tinggali. Kalau suatu tempat itu bukan milik seseorang, ya nggak mungkin seseorang itu tidur di situ. Pak ngontrak Pak. Iya sih ngontrak, bisa lu tidur di suatu tempat ngontrak, bukan milik Anda bisa tidur di situ. Tetapi kan tidak selama-lamanya Anda tidur di situ gitu loh. Oh bukan miliknya, ngapain ditiduri. Jadi di mana itu ada your belonging, di mana itu ada milikmu, Anda pasti menggunakannya, Anda pasti hadir di sana, Anda pasti berinteraksi dengan apa yang namamu itu ada di situ.
Shem hadir menggantikan penampakan langsung daripada firman. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-20, Shem menjadi cara aman bagi umat untuk berelasi dengan Allah. Jadi kalau Anda bilang hidupku ini miliknya Tuhan, hidupku ini ada nama Tuhan, berarti Tuhan itu hadir dalam hidupmu. Kamu bukan kamu lagi, tetapi hidupmu milik Dia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Maka namanya itu ada di dalam jidat Bapak Ibu, ada di dahi Bapak Ibu. Tapi kalau namanya tidak ada di dalam jidatmu, yang ada namamu, maka pelayananmu membesarkan namamu, pelayananmu ujung-ujungnya dirimu, pelayananmu bukan menghadirkan Kristus. Kristus iki mek dibuat etok-etok doang, buat iklan doang. Tetapi sesungguhnya yang hadir dan dimegahkan namanya. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal yang ke-5, di dalam Yesus berbicara, hendaklah perbuatanmu yang baik diketahui orang agar orang itu memuliakan Bapa. Banyak sekali orang Kristen melakukan perbuatan baik tetapi bukan untuk memuliakan Bapa. Mbuh bapake sapa? Bapake orang lain. Bapak wewe gombel Bapak Ibu. Nah, kalau bapakmu itu engkau itu memuliakan Tuhan, di jidatmu itu, di pikiranmu itu namanya. Jadi Shem itu adalah identitas kepemilikan. Ini fondasi yang kuat Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 22 ayat yang keempat, di mana nama Tuhan itu tertulis di dahi, namanya dimeterai di dahi. Jadi dahi itu sebagai logos, jadi milik daripada yang namanya ada di situ. Nama Andakah di dahi Anda, atau nama Kristus, nama Tuhan? Itu yang akan terus engkau pikirkan. Jadi apa yang ada di pikiranmu itu nama siapa? Nama Tuhankah atau namamu sendiri? Anda yang tahu. Sebab itu pikiranmu bukan pikiran kita. Masing-masing kan yo. Tidak mungkin aku tahu pikiran Anda. Emang aku punya telepati? Enggak Bapak Ibu. Nah kemudian di dalam Targum, apa kata Targum ini? Wah ini dia. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Di dalam Targum ini kan Shem ya. Shem ini bahasa Ibrani. Shem. Di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-5. Yuk, tolong saya dibantu dibaca salah seorang daripada audiens. Ulangan 12 ayat yang ke-5. Saya bacakan ya. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Nah, Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. terima kasih Bu Ruth. Sama-sama. Shem dalam bahasa Ibraninya adalah Shemo, Shem, akar katanya Shem ini. Sin, mem, vav, Shemu. Tetapi ketika dia diajarkan oleh para rabi, tempat yang dipilih Adonai, ya, Shema. Halo, Bapak Ibu ring the bell.
Kata Berita Wahyu biasanya begitu ya. Ring the bell. Berita Wahyu itu guru kami yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia mewarnai dalam teologi kita. Jadi apa Shem? Ternyata Shem itu dalam bahasa Targum, bahasa Aram itu Shema. Berbeda ya, tapi ini permainan kata ya. Orang Ibrani itu suka sekali mainan-mainan kata begini loh Bapak Ibu. Jadi ada permainan kata di sini. Ini bukan Shema dalam bahasa Ibrani itu lain lagi artinya. Tapi Shema dalam bahasa Aram itu adalah nama. Nah, Shem itu dalam bahasa Ibrani Aramaiknya adalah Shema. Lah, connect ya. Jadi bahasa rohani itu Shema itu adalah mendengar. Sedangkan bahasa sehari-hari itu adalah nama. Bahasa Aramaiknya itu nama. Artinya apa? Orang yang punya nama, bahasa Ibrani Shema itu kan mendengar ya. Orang yang punya nama itu dapat mendengar, punya telinga, dipanggil pasti mengo. Luar biasa ya. Ini koneksi bahasa Bapak Ibu. Jadi Shema yang dalam bahasa Aram itu adalah nama, Shema dalam bahasa Ibrani itu adalah mendengar, taat. Jadi orang yang punya nama dia pasti mendengar. Kecuali dia memiliki gangguan pendengaran. Makanya kalau orang-orang itu masih tinggal di dunia, begitu ya. Saya seringkali pakai joke ini. Joke-nya adalah, Pak, itu sudah tua, tapi kok belum pulang-pulang ke rumah Bapak di surga? Iya, karena ketika malaikat memanggil, pendengarannya bermasalah, jadi nggak pulang-pulang Bapak Ibu, alias budak. Dipanggil nggak dengar-dengar, dipanggil namanya. Nah Bapak Ibu, ini permainan bunyi Bapak Ibu. Yang punya nama itu bisa mendengar. Yang punya nama itu bisa mendengar. Nah anehnya, kalau Bapak Ibu adalah guru-guru dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Anehnya anak-anak berkebutuhan khusus pun ketika anak-anak itu punya nama, namanya dipanggil walaupun mereka memiliki kebutuhan khusus untuk berkomunikasi itu nggak seperti orang normal. Tapi kalau namanya dipanggil itu ya ngerti loh, dia dipanggil loh. Itu kan sesuatu yang, kok bisa ya? Itulah keajaiban nama Shem, Shema. Jadi Shem itu dalam bahasa Aramnya itu Shema. Satu lagi dalam Bilangan 6 ayat 27. Mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Di sini digunakan juga dalam bahasa Aram, meletakkan Shema. Shema itu mendengar. Jadi orang yang punya nama, dia punya telinga. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang luar biasa dalam perjalanan zaman, di mana bahasa itu juga mengalami sebuah perkembangan makna. Ketika bait suci dihancurkan, orang-orang diboyong ke dunia Babel. Ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan besar dalam hidup mereka, nggak punya bait Allah. Namanya Tuhan itu kita manggilnya di mana orang bait Allahnya ndak ada. Bait Allah ndak ada, tabut perjanjian ndak ada. Sedangkan nama Tuhan itu, bait itu kan miliknya Tuhan. Nama Tuhan ada di sana, dina Tuhan ada di sana. Tapi dihancurkan terus njur piye arepe berdoa itu, manggil-manggil Tuhan itu gimana caranya? Maka secara teologis memunculkan bahwa konsep Shem
Adonai. Itu adalah wujud bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak berada pada satu tempat doang, tapi kemuliaan Tuhan itu ada di dalam firman, di dalam Shekinah. Nah, di dalam Ulangan pasal 12 ayat yang kelima ini ya Bapak Ibu, nama itu menjadi semacam wujud kehadiran. Di mana nama itu disebut, maka seseorang itu akan hadir. Nah, sedangkan pada saat di zaman di Babel, mereka tidak punya lokasi yang sudah hancur. Lalu gimana kita memanggil nama Tuhan? Nah, di dalam Ibrani kuno, ternyata di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau Bapak Ibu mencari dengan sungguh-sungguh bahasa Ibrani daripada kata kehadiran Tuhan atau Shekinah. Shekinah itu ternyata nggak ada dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, itu tertulis tuh nggak ada. Shekinah muncul dalam Targum atau dalam Midrash Mishnah, berakar dari kata Shekan. Jadi itu wujud di mana Tuhan itu turun, Tuhan menampakkan diri, Tuhan hadir, yaitu di dalam firman. Jadi ketika nama itu berhubungan dengan Shem. Shem itu berhubungan dengan Shema. Kepemilikan berhubungan dengan ketaatan. Kalau kita milik Tuhan, kita taat kepada Dia. Kalau kita memiliki nama Tuhan, ketika nama kita dipanggil oleh Tuhan, kita pasti dengar. Nggak mungkin kita budek sama Tuhan. Oleh sebab itu, Nats berbicara, Wahyu, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Sebab kita miliknya Dia. Kalau kita tidak miliknya Dia, kita tidak akan mendengar. Kita ini domba, sebab domba itu mendengar suaranya gembala loh. Sampai sana-sana loh koneksinya Bapak Ibu. Nah, di dalam Targum Onkelos, jikalau namanya itu disebut kepada sesuatu, yaitu umat yang menjadi miliknya, maka di situ ada Shekinah, wujud kehadiran Tuhan, wujud hadirat Tuhan. Jadi dalam nama itu ada, dalam Shem itu ada Shema dan Shekinah. Shekinah Bapak Ibu. Keluaran 34. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan namanya. Jadi ketika Shekinah Tuhan itu turun, kemuliaan Tuhan turun, maka Tuhan akan menyerukan namanya. Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu Allah yang melihat, El Roy, El Shaddai, Jehovah Yireh, Jehovah Nisi. Namanya ada di situ. Tuhan itu Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kasih setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Loh, ini pribadinya loh. Jadi ketika namanya itu disebut, pribadinya akan hadir di sana. Ketika kemuliaan Tuhan turun, ketika Shekinah kemuliaan Tuhan itu turun, ketika Musa, Tuhan izinkan aku melihat kemuliaan-Mu, dan Tuhan lewat dan kemudian dia berseru namanya. Wow. Ketika nama Tuhan itu tertulis di dalam otak seseorang, dalam diri seseorang, ada ketaatan terhadap firman. Dan ketika firman itu didengar, ditaati, menjadi milik hidupnya, di situ ada Shekinah glory. Nah ini, ketika Allah lewat, seraya menyerukan namanya, di dalam Taurat,
itu antara wajah dan nama itu selalu dalam satu peristiwa wahyu. Nah, Bapak Ibu, inilah engsel hermeneutik ya yang menjelaskan mengapa Shem atau nama kemudian memiliki fungsi sebagai hadirat representatif, yaitu Shekinah. Ulangan 12, Ulangan 14, Ulangan 16. Dan mengapa di dalam Bilangan pasal 6 ayat 27 hal ini menjadi landasan penulisan nama di dahi yang terhubung dengan Wahyu 22 ayat yang keempat. Baik Bapak Ibu, kita sudah membedah nama Tuhan itu adalah Shema, wujud kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, dan Shema itu permainan bunyi daripada mendengar. Dan seseorang jikalau hidupnya itu menjadi milik Tuhan, mendengar dan taat kepada firman, maka Shekinah glory, hidupnya itu adalah hidup yang memancarkan cahaya Tuhan, karena kemuliaan Tuhan, wajahnya ada di dalam wajah orang itu. Kita belajar hari ini, nama Tuhan itu adalah Shema dan Shekinah. Ya, ini Shema, ini adalah nama. Kalau Shema belakangnya ayin, ini adalah taat, mendengar. Shekinah itu adalah kehadiran. Jadi nama Tuhan yang tertulis di dalam dahi Anda itu adalah hadiratnya. Itu wujud Anda itu menghadirkan hadiratnya dalam hidupmu berupa ketaatan Anda secara penuh terhadap firman. Itulah yang kita pelajari pada bagian pertama ini Bapak Ibu, yaitu bahwa Wahyu pasal 22 ayat yang keempat. Wajahnya dan namanya tertulis di dahi. Apa wajahnya? Wajahnya itu firman. Firman itu adalah memre. Wajahnya adalah Shema dan Shekinah. Walaupun di sini ada dua hal yang disebutkan, tetapi memiliki muatan tiga hal. Tiga hal muatan di sana, yaitu memre, Shema, Shekinah. Harap diingat baik-baik sama Bapak Ibu, dan ini menjadi kacamata baca kita untuk kita dapat membaca menggunakan teks yang lain. Nah, kita lihat lokusnya, tempat kejadiannya, tempat posisi itu ditulis. Kenapa di dahi? Kenapa enggak di punggung? Kenapa tidak di kaki saja? Kenapa tidak di bagian yang lain? Oh, ini juga ada maksudnya Bapak Ibu. Lah mari kita lihat dahi. Dahi itu apa? Dahi dalam bahasa Yunani adalah metopon dan terus terang. Dahi kita adalah suatu tempat yang tidak pernah ditutupi. Ya, dahi kita akan selalu terlihat. Kecuali Anda pakai topi ya. Kalau topi itu kan masih kelihatan tuh dahinya. Kecuali Anda tidak dapat dilihat dahinya itu gelap. Cuman pakai cadar yang matanya doang yang kelihatan, terus kalau minum itu dari bawah begini toh Bapak Ibu, terus minum dia. Minum aja sulit loh ya. Ada kan orang-orang yang kelihatan matanya doang tapi mempersulit hidupnya. Jadi dahi adalah bagian kepala yang tidak pernah ditutup atau bagian tubuh manusia yang dapat dilihat sekitar. Tuh, apa pesannya? Apa maksudnya di sini? Minta maaf. Kalau firman Tuhan itu ada di dalam dahimu,
Kalau engkau itu hidup taat mendengar kepada firman-Nya, kalau hidupmu itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka orang di sekitarmu akan melihat tidak tertutup, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Kalau Anda melakukan firman, ada di hidupmu ada firman-Nya, Anda melakukan firman, kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu, orang-orang di sekitar Anda itu tahu. Loh Pak, saya kok gak mudeng sih, toh pelan-pelan gini loh. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu ya, Pak Fer, kamu itu kalau menyampaikan materi kok baik. Jangan percaya saya baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mendeskripsikan bahwa saya baik, tanya sama istri saya. Tanya sama anak saya. Apa benar saya baik? Tanya sama tukang-tukang saya di rumah. Tanya sama pegawai-pegawai saya di rumah. Tanya sama tetangga-tetangga saya. Tanyalah kepada orang-orang yang setiap hari ada di sekitar saya. Sama. Kalau kita ngomong pembicara-pembicara itu, hamba Tuhan kayak hamba Tuhan itu loh baik. Coba tanya sama tetangga. Kita tanya. Tanya sama jemaatnya deh. Pak Gembala itu loh baik. Dia itu loh dipakai Tuhan di mana-mana. Pergi kemana-mana. Coba tanya jemaatnya yang setiap hari bersama dengan dia. Mereka akan bilang apa? Pret. Kalau mereka bilang pret, jemaatnya sedikit pergi semua. Dia tidak pernah visitasi kepada jemaatnya. Yang divisitasi orang-orang yang di luar sana yang tidak tahu kehidupan dia sehari-hari. Itu namanya preketet tiet. Dahi ini tidak akan tertutup, Bapak Ibu. Dahi ini akan dapat dilihat oleh semua orang. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Firman Tuhan di dalam pikiranmu? Engkau mendengar Tuhan? Engkau menghadirkan kerajaan Tuhan, Shekinah itu. Wah, itu dapat dilihat. Pak, kalau khotbah di depan kasih-kasih loh. Tetapi kalau di rumah istrinya ditampar. Terjadi loh kekerasan rumah tangga di dalam hamba-hamba Tuhan. Halo hamba-hamba Tuhan. Ya, mohon maaf ya. Dahi adalah lokus yang tidak pernah tertutup. Dia terbuka. Beberapa waktu yang lalu kita sangat sedih. Karena kita juga telah dibuka, ada hamba Tuhan yang sudah doktor. Ternyata dia pedofil kepada anak-anak kecil. Istrinya tahu, tapi istrinya diem baik karena takut, karena dia mantan preman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dahi tidak pernah tertutup. Walaupun dia bisa pakai topeng. Nanti kalau topengnya dibuka, teman-temannya sekitarnya tahu itu temannya tempe kalau lagi digoreng enak rasanya. Oke, ini identitas publik di dalam Keluaran 28 ayat 36 sampai 38. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Jadi meterai itu, Bapak Ibu, itu identitas publik. Apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hidupmu, itu identitas Anda. Dan itu bisa dilihat oleh orang-orang sekitar. Tanyalah istri-istri yang di rumah. Tanyalah anak-anak yang di rumah. Tanyalah sama pekerja yang di rumah. Modelnya dia seperti apa. Itu kelihatan, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kenapa itu harus ditulis di dahi? Karena dahi itu juga merupakan simbol level rohani, profetik dia.
Yeskiel 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan meneguhkan hatimu ini adalah meneguhkan keningmu. Kening itu adalah dahi keras. Jadi ketika Yeskiel diteguhkan hatinya, pikiran-pikirannya itu diteguhkan, dikeraskan sama Tuhan untuk berargumentasi, untuk mematahkan hikmat-hikmat dunia sebagai simbol perlawanan bahwa ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dahi itu level rohani. Jadi Bapak Ibu tuh level rohani itu terletak cara Anda berpikir. Jadi kalau cara berpikir Anda kekanak-kanakan, itu bisa ketahuan loh dari cara Anda berpikir, Bapak Ibu. Loh, kok wisudanya nggak pakai topi sih, Pak? Lawong itu wisuda ala Amerika, udah dicemooh dulu nih sama orang-orang. Karena apa? Karena orang-orang tuh dahinya itu levelnya itu sudah ketahuan. Pikirannya itu sudah ketahuan dia. Bahwasanya mereka memiliki level-level tertentu. Jadi dahi ini berbicara tentang level profetik, level rohani. Modelnya itu seperti apa itu ada di situ. Oleh sebab itu, kita yang semakin menyelidiki firman, kita yang semakin taat kepada firman, kita yang semakin menghadirkan Tuhan. Ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, ya kita tentu harus berhikmat, kita dengan damai sejahtera, kita sikapi dengan level bagaimana pemahaman kasih Tuhan, roh Tuhan itu meningkat gitu di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apalagi tentang karakter moral di dahi ini. Yeremia pasal 3 ayat yang ketiga ini seremnya bukan main. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Nah ini keren. Ternyata perempuan sundal dalam pengertian Semitik itu memiliki dahi tertentu. Perempuan-perempuan sundal zaman dulu itu di dahinya itu dikasih apa ya, warna-warni lah, gitu ya, di dahinya itu dikasih color, gitu ya mereka. Dan itu perempuan sundal bagi orang Israel itu kehidupan Semitik kuno itu seperti gitu. Artinya apa sih? Artinya gini, firman Tuhan sudah kau teliti, firman Tuhan sudah kau pelajari di dalam otakmu. Tetapi kamu itu nggak mau mendengar, tapi kamu nggak mau taat dan tidak mau menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Itu namanya Anda sudah melayani Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman. Anda sudah mengajarkan firman, tapi Anda tidak melakukan firman. Roh Allah tidak kau hadirkan dalam hidupmu. Itu minta maaf ya, minta maaf ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawanya, itu lebih kasar. Bahasa Indonesia ngomong muka tebal, muka tembok. Tapi dalam bahasa Jawa, raimu rai gedek. Wah, ini orang Jawa pasti sudah tahu itu. Apa muka tembok? Apa rai gedek? Ya itu, sudah tahu kebenaran, nggak mau melakukan. Sudah tahu kebenaran, tidak melakukan. Tidak melakukan firman. Tidak mentaati firman. Malu dong. Sudah ngajarkan firman, sudah ada di mimbar gitu ya. Tapi menggauli istri orang, tapi merampok uang gereja, tapi tidak melakukan firman, pret. ini keren ini Bapak Ibu Lokus ini. Yuk, ya kebetulan di teman-teman kita hari ini ada para dokter yang bergabung dan saya diperlengkapi oleh Dokter Raymond. Jadi saya sangat diberkati ketika beliau mengangkat sebuah materi tentang otak.
Dan otak kita ini kenapa harus di dahi? Ini res ya, res itu kepala. Kenapa di kepala kita ini ada otak gitu ya? Ternyata di dalam otak kita itu ada frontal lobe. Frontal lobe itu otak bagian depan, kemudian ini otak bagian tengah, dan ini ada otak kecil. Nah, otak kecil ini di belakang ini menyimpan memori-memori ya. Kalau memori-memori masa lalu, apa yang telah kita lakukan. Kalau otak bagian tengah ini, dia pendengaran, bahasa, ya, dia perasaan gitu ya. Di otak ini perasaan senang, perasaan sedih gitu ya. Segala sesuatu analisis, matematika, sastra itu ada di otak tengah. Tetapi otak depan, apa fungsi daripada otak depan? Otak depan tuh think. Otak depan itu berpikir dia. Di dahi Anda ini ternyata ketika Anda sedang kalut-malut, di sini ada perasaan marah, di sini ada perasaan mau ketawa, ini ada perasaan apalagi yang lain, bingung gitu. Ternyata yang memutuskan action, yang memutuskan apa yang harus Anda keluar dari action Anda itu ada di dalam frontal lobe, otak bagian depan ini. Jadi Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah salah. Di dalam Wahyu kepada Yohanes dikatakan bahwa namanya, bahwa wajahnya dan namanya tertulis di dahi. Karena seseorang yang hidupnya dipenuhi firman, yang menjadi milik daripada firman, yang taat kepada firman, yang memuliakan Tuhan, ini dia dikendalikan, decision-nya ini segala sesuatu dikendalikan oleh firman, bukan dikendalikan oleh dirinya sendiri. Di sini diri Anda bisa bertata di sini, keputusan Anda, pandangan Anda bisa bertata di sini, yang bertata di sini bisa Anda atau firman Kristus di situ. Jadi apa aplikatifnya Bapak Ibu? Mari siang hari ini. Apa yang tampak di dalam dahi Anda? Ini penting banget. Ini sangat penting. Apa yang tampak di dalam dahi Anda? Memre, Shem, nama, kepemilikan, ketaatan, mendengar firman-Nya, dan Shekinah, kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang ada di sana? Apakah orang lain melihat bahwa kita ini milik Kristus? Hidup ini tidak netral Bapak Ibu. Sungguhan, kalau di dahimu tidak ada firman, kalau di dahimu tidak ada ketaatan, tidak ada ketundukan terhadap firman Tuhan, pasti tidak akan ada hadirat Tuhan, dan isi daripada dahimu adalah dirimu sendiri atau dunia ini. Berarti kalau di dahimu tidak ada Tuhan, Anda itu terus terang miliknya hantu. Di situ dia mainnya. Kalau nggak Tuhan ya hantu. Kalau nggak dimeteraikan oleh Tuhan, Anda dimeteraikan oleh 666. Stop dulu di situ. Kita pasti dimeteraikan oleh sesuatu. Meterai adalah wujud siapa yang memiliki, siapa yang ada di dahi itu. Karakter batin akan selalu terekspres, terekspos, keluar. Jika memang hati kita kotor, dahi kita keras, dari hati kita penuh perjumpaan, jika hati kita dari hati kita ini penuh dengan perjumpaan dengan Tuhan, maka wajah Anda, penampakan Anda di depan umum, Anda dilihat bercahaya. Beda dengan yang lain, menjadi terang, menjadi pemimpin, menjadi pengarah di sana. Jadi menyerahkan dahi untuk ditulis, menyerahkan dahi untuk menjadi pusat kendali Tuhan. Ya, jadi di mana wajahnya, di mana namanya itu ditulis, itu berarti pusat daripada keputusan hidup kita menunjuk kepada otoritas dari kehendak Allah itu hadir di sana.